Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali di channel Riasa Depok TV dalam rangka kita membahas sejarah sahabat Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah seorang sahabat Nabi yang masih muda. Setelah beliau memeluk Islam, beliau berubah 360 derajat. Dari yang tadinya bergelimang harta, beliau tinggalkan itu semua demi mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Siapakah sahabat ini? Marilah sama-sama kita saksikan berikut ini. Sahabat Riasa Depok TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat ini adalah sahabat Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Nama lengkap beliau Mus'ab bin Umair bin Hashim bin Abdi Manaf bin Abdul Dar Qusay. Beliau lahir 585 Masehi di Makkah. Mus'ab bin Umair ini adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang masih muda, dan beliau masuk Islam tanpa perantaraan siapapun. Ketika itu di Mekah memang santer terdengar kabar bahwa sudah tersebar agama baru yang diajarkan oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Agama baru tersebut mengajarkan untuk tidak menyembah berhala-berhala dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang pada saat itu marak di Makkah, yaitu meminum minuman keras, kemudian mengundi nasib, dan lain sebagainya. Mus'ab bin Umair yang muda ini sangat tertarik dengan hal tersebut. Karena itu beliau berusaha mencari di mana gerangan Nabi Muhammad SAW. Sahabat Riasa Depok TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Mus'ab bin Umair ini adalah merupakan sahabat Nabi yang bergelimang harta karena kedua orang tuanya adalah bangsawan dan ibunya juga bangsawan. Sehingga sejak kecil beliau dimanja sekali oleh ibunya. Dia merupakan idola bangsa Quraisy. Penampilannya paling menarik, paling tampan wajahnya, paling sempurna masa mudanya. Para sejarawan dan perawi hadis menggambarkan sosok Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu ini adalah penduduk Mekah yang aroma tubuhnya paling harum. Sahabat Riasa Depok TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun beliau bergelimang harta, tetapi hati beliau adalah hati yang rindu dengan al-Islam, rindu dengan kebaikan, rindu dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak menyukai menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dengan tertariknya dia
untuk mengetahui agama baru tersebut, diam-diam Mus'ab bin Umair datang ke rumah Arqam bin Abil Arqam untuk mengetahui lebih jauh tentang agama baru ini, yaitu Al-Islam. Yang kebetulan rumah Arqam bin Abil Arqam ini berada di pinggiran Mekah, di Bukit Sofa. Dengan tertariknya beliau, maka secara diam-diam sahabat Mus'ab bin Umair ini masuk ke dalam Islam tanpa sepengetahuan dari kedua orang tuanya, terutama ibunya. Ibunya merupakan orang yang terpandang dan juga sangat keras terhadap Mus'ab bin Umair, apalagi apabila bertentangan dengan ibunya. Ibu Mus'ab yang bernama Hunnas binti Malik adalah sosok yang dikenal berkepribadian kuat. Ia sangat disegani sampai sebagian orang takut kepadanya. Utsman bin Tolhah sering sekali melihat Mus'ab bin Umair masuk ke rumah Arqam. Kemudian lain waktu melihat ia sedang sholat, sehingga ketidakingintahuan Mus'ab agar ibunya tidak mengetahui keislamannya tersebut di Mekah pada saat ini sangat tidak memungkinkan, ya. Jadi informasi-informasi tentang siapa saja yang masuk Islam itu sangat mudah, ya. Apalagi ada seseorang yang mengetahuinya, ya. Walaupun Mus'ab bin Umair tidak ingin mengetahui ibunya itu tahu bahwa dia masuk Islam, maka dengan situasi seperti ini, lambat laun ibunya pun mengetahui bahwa Mus'ab bin Umair ini sudah masuk Islam. Padahal ibunya tidak menyukai tersebut, ya. Mus'ab bin Umair yang disayang oleh ibunya, yang setiap keluar rumah selalu dipakaikan pakaian yang mahal, yang berasal dari Yaman, minyak wanginya pun minyak wangi yang mahal. Bahkan orang-orang Quraisy menandai apabila tercium minyak wangi ini, dia tahu bahwa Mus'ab bin Umair baru saja lewat dari tempat ini. Jadi minyak wangi Mus'ab bin Umair adalah minyak wangi yang khas, yang hanya dia sendiri yang memakainya. Sehingga dengan kemewahan yang dia dapatkan dan juga dimanjakan oleh ibunya tersebut, dia tahu bahwa ibunya tidak akan suka apabila dia keluar dari agama Quraisy, yaitu menyembah berhala. Namun demikian, akhirnya ibu beliau mengetahui dan Mus'ab ditanya oleh ibunya dalam forum sidang, ya, dengan tidak dihadiri oleh kerabatnya, tokoh pemuka Mekah ikut hadir. Dan dalam sidang tersebut Mus'ab diharuskan untuk keluar dari agama Islam dan kembali kepada agama semula, yaitu menyembah berhala. Namun karena iman sudah tertanam di dada Mus'ab bin Umair, maka dia tetap bertahan. Justru dia membacakan Al-Quran di hadapan ibunya, kaum kerabatnya, dan tokoh-tokoh pemuka Makkah, yang dia harapkan agar ibunya, kerabatnya, dan tokoh-tokoh tersebut masuk Islam. Namun justru di sini menimbulkan kemarahan dari ibunya dan semua kerabatnya. Akhirnya Mus'ab dengan terpaksa ibunya mengurung dia di sebuah kamar yang kokoh dengan dijaga oleh
dua orang algojo. Ya. Sahabat Riasa Depok TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hari berganti hari, Mus'ab bin Umair dikurung oleh ibunya. Sementara beliau mendengar kabar bahwa kaum muslimin diperintahkan untuk hijrah ke Habasyah. Melihat hal ini, mendengar hal ini, sahabat Mus'ab bin Umair ingin ikut serta gitu ya, hijrah ke Habasyah. Namun kondisi dia pada saat itu adalah sedang dikurung oleh ibunya, tidak boleh keluar rumah kecuali dia meninggalkan agama Islam ini gitu. Namun keinginan kuat dari dia untuk bisa berhijrah ke Habasyah itu sangat kuat ya. Karena itu dia berusaha untuk mencari cara agar bisa lolos dari kurungan ibunya tersebut. Karena itu dia berusaha dan akhirnya dia berhasil lolos dari kurungan ibunya dan akhirnya bisa hijrah ke Habasyah yang pertama. Hijrah ke Habasyah yang pertama ini adalah cuman 15 orang ya. Tahun 615 Masehi, yang 11 laki-laki dan 4 orang perempuan. Jadi totalnya 15 orang. Dan dalam jangka waktu itu dia sempat pulang ke rumah. Setelah hijrah Habasyah pertama, dia sempat pulang ke rumah dan bertemu dengan ibunya, dan ibunya ingin menangkap dia lagi gitu ya. Nah, pada kesempatan kedua ini Mus'ab tidak tinggal diam. Dia mengancam ibunya gitu ya. Apabila mau menangkap saya akan bunuh orang yang menangkap saya. Melihat kekuatan tekad dari Mus'ab bin Umair ini, akhirnya ibu Mus'ab mengalah, tidak jadi menangkap Mus'ab bin Umair, sehingga Mus'ab bin Umair pada kesempatan kali ini aman, walaupun dia menerima ajaran dari Rasulullah secara diam-diam di rumah Arqam bin Abil Arqam. Melihat kondisi yang semakin lama semakin mengkhawatirkan, terutama intimidasi dari kafir Quraisy yang semakin meningkat, akhirnya setelah 7 tahun ya berdakwah secara diam-diam dan muslimin semakin bertambah, namun intimidasi semakin menguat, akhirnya Rasulullah memerintahkan kembali hijrah ke Habasyah kedua pada tahun 622 Masehi, dan ini diikuti oleh cukup banyak ya kaum muslimin, yaitu 101 laki-laki dan 83 perempuan. Dan salah satu di antara rombongan tersebut adalah Mus'ab bin Umair, ikut serta ke Habasyah yang kedua. Sahabat Riasa Depok TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam perjalanan ke Habasyah dan kondisi dia ketika Mus'ab bin Umair tidak bersama ibunya lagi memang berubah 180 derajat. Yang mana dulu Mus'ab adalah terkenal sebagai pemuda yang bajunya paling bagus, parfumnya paling wangi, dan sisirannya mengkilap. Itu sekarang sudah tidak didapati lagi, sehingga sahabat-sahabat yang lain sering terharu melihat Mus'ab. Rasul pun bersabda, "Sungguh dulu aku melihat Mus'ab ini ketika hidup di Mekah. Tidak ada pemuda yang lebih senang kehidupannya bersama kedua orang tuanya daripada dia.
dan kini ia tinggalkan semua kesenangan itu demi cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi perubahan yang sangat drastis ini dialami oleh Mus'ab, namun Mus'ab bin Umair sangat rela dengan perubahan ini karena beliau lebih mencintai Allah dan Rasul-Nya daripada kehidupan dunia yang diberikan oleh kedua orang tuanya. Walaupun pernah ibunya berkata, "Pergilah kamu, terserah, aku bukan ibumu lagi." Namun tetap Mus'ab menyampaikan kebaikan kepada ibunya. Dia sampaikan kepada ibunya, "Wahai ibu, aku adalah orang yang tulus memberi nasihat dan kasihan kepadamu. Bersaksilah bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya." Namun dijawab oleh ibunya, "Demi bintang-bintang di langit, aku tidak akan masuk ke dalam agamamu yang menjadikan pemikiranku dicela dan akalku dianggap lemah." Akhirnya Mus'ab bin Umair keluar meninggalkan gemilang kenikmatan dunia yang diberikan oleh ibunya tersebut, dan sehingga kehidupan dia yang tadinya glamor drastis menjadi seperti orang biasa, bahkan mungkin seperti rakyat jelata. Sahabat Riasa Depok TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kondisi Mekah yang semakin lama semakin banyak ditindas oleh pemuka-pemuka Quraisy menyebabkan Rasulullah mencari lahan dakwah berikutnya, karena di Mekah sudah maksimal, hijrah sudah kedua kali, dan Rasulullah melihat ada ladang dakwah baru yang mana banyak sekali pendatang-pendatang yang ke Mekah, berhaji ke Mekah ya. Jadi sunnah dari Nabi Ibrahim masih banyak dilakukan oleh penduduk di luar Mekah, yaitu datang ke Mekah untuk haji, walaupun hajinya haji budaya Quraisy ya. Jadi tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Dari beberapa sahabat-sahabat Nabi yang dari luar Mekah, diantaranya adalah sahabat As'ad bin Zurarah. Beliau adalah sahabat yang masuk Islam di Mekah, namun dia berasal dari Yastrib atau dari Madinah. Nah, Rasulullah melihat bahwa Madinah adalah merupakan ladang dakwah yang potensial. Karena itu Rasulullah menunjuk sahabat Mus'ab bin Umair untuk berdakwah di Madinah atau Yastrib ya, bersama As'ad bin Zurarah ini gitu ya. Dengan keputusan Rasulullah tersebut, maka Mus'ab bin Umair menyetujuinya dan segera berangkat ke Yastrib atau Madinah. Di sana dengan arahan dari sahabat As'ad bin Zurarah yang merupakan bukan pemuka Madinah ya, bukan pemuka Yastrib di sana ya. Dia hanya orang biasa. Mus'ab bin Umair memetakan dakwah di Madinah ya. Beliau menanyakan kepada sahabat As'ad bin Zurarah ini, siapa kepala-kepala suku yang ada di sana yang akan nanti kita sampaikan dakwahnya. Namun sebelum menyampaikan dakwah kepada pemuka-pemuka Madinah sana, sahabat Mus'ab bin Umair menyampaikan dakwah kepada keluarga terdekat dari As'ad bin Zurarah yang alhamdulillah mereka menerimanya. Dan kondisi demikian diketahui oleh pemuka Madinah ya. Salah satunya adalah tokoh pemuka Bani Abdul Ash'al
Ya. Nama beliau adalah Usaid bin Hudair. Ya. Beliau termasuk pemuka daripada Madinah. Dan dia tahu siap pendatang baru pasti diketahui oleh pemukanya ya. Ini orang baru ngapain nih gitu ya. Didatangi. Akhirnya Usaid bin Hudair ini datang kepada Mus'ab bin Umair yang di sana merupakan tamu ya. Dia datang sambil marah, membawa tombak, pokoknya penakalan perang. Karena dia ini bukan orang baru, tapi kok ngajak-ngajak ke sesuatu yang baru juga gitu ya. Dia berkata kepada Mus'ab bin Umair dan juga As'ad bin Hujuroroh, apa tujuan kalian berdua menemui kabilah kami dan membodoh-bodohi orang lemah di antara kami? Pergilah kalian dan menjauh dari kami jika kalian berdua ingin hidup. Sahabat Mus'ab bin Umair tetap tenang, sementara sahabat As'ad bin Zurarah dan lain-lain sangat ketakutan karena didatanginya adalah kepala suku ya, pimpinan. Dia tahu bahwa kalau dia yang ngomong mungkin gak mampu. Tapi Mus'ab bin Umair hasil didikan Rasulullah sangat tabah dan sangat percaya diri ya. Dia berkata dengan lemah lembut, tidakkah Anda duduk terlebih dahulu dan menyimak ucapanku? Jika Anda senang, silahkan diterima. Jika tidak, maka kami akan berhenti dari melakukan apa yang tidak Anda sukai. Mendengar ucapan yang lemah lembut dari Mus'ab bin Umair dan itu masuk akal dalam pikirannya dia, maka Usaid bin Hudair pun berkata, engkau telah bersikap adil, sambil menancapkan tombaknya ke tanah. Dan silakan duduk, kata Mus'ab bin Umair. Kemudian sahabat Mus'ab bin Umair pun membacakan ayat-ayat Al-Quran yang bagi bangsa Arab itu suatu yang baru dan sangat menyentuh hati ya. Kemudian Usaid bin Hudair pun berkata, alangkah indah dan benar kata-kata ini. Apa yang harus diperbuat oleh orang yang ingin memasuki agama ini? Mus'ab bin Umair berkata, sucikan baju dan tubuhmu, lalu ucapkan kalimat syahadat. Kemudian setelah itu sahabat Usaid bin Hudair masuk Islam. Kemudian beliau mengajak dua orang pemuka Madinah lagi ya, dua orang kepala suku juga ya, namanya Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Ubadah. Karena kedua pemuka ini pun mencurigai kedatangan daripada Mus'ab bin Umair, dan datangnya pun tidak secara secara lugu ya, dijelasin ajaran Islam. Jadi disampaikan, ada orang baru gitu ya, dia akan nanti akan mengacaukan kabilah kita, mari kita datangi gitu. Sama kepada Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Ubadah, Mus'ab bin Umair juga seperti itu, sampaikan ya, duduklah dulu, dengarkan apa yang aku katakan. Kalau kamu mau terima silakan, kalaupun tidak terima ya saya akan pergi gitu ya. Alhamdulillah setelah disampaikan ayat-ayat Allah kepada Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Ubadah, alhamdulillah mereka berdua masuk ke dalam Islam dengan mudahnya. Jadi ini merupakan salah satu daripada kepiawaian dari sahabat Mus'ab bin Umair dalam menyampaikan dakwah. Beliau sampaikan dakwah ini kepada pemuka-pemuka Madinah
Sehingga dengan masuk Islamnya pemuka-pemuka Madinah itu dilihat oleh masyarakat tersebut ya. Jadi penduduk Madinah pun berbisik-bisik nih. Jika Usaid bin Hudair, Sa'ad bin Mu'adz, dan Sa'ad bin Ubadah saja masuk Islam, buat apa kita menahan diri? Ayo kita temui Mus'ab bin Umair dan kita nyatakan keimanan kita. Sungguh orang-orang mengatakan kebenaran itu keluar dari sela-sela mulutnya. Sahabat Riasa Depok TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan masuk Islamnya seluruh kabilah di Madinah, maka ini merupakan persiapan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengembangkan Islam lebih jauh. Dan akhirnya sampailah keputusan daripada Rasulullah untuk berhijrah ke Madinah, karena Madinah sudah terbentuk masyarakat muslimin di sana yang dihuni oleh suku-suku yang sudah masuk Islam. Sehingga dengan ini pun Rasulullah memerintahkan untuk hijrah ke Madinah. Dan alhamdulillah di Madinah berkembanglah Islam ke seluruh penjuru sampai ke Mekah. Sahabat Riasa Depok TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat Mus'ab bin Umair ini selanjutnya tinggal di Madinah dan ikut dalam berbagai peperangan. Salah satunya perang Badar dan perang Uhud. Nah, dalam perang Uhud ini sahabat Mus'ab bin Umair ditugaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memegang panji bendera ya. Nah, dalam perang Uhud ini kita ketahui bahwa pemanah yang ada di bukit itu melanggar larangan daripada Rasulullah untuk tidak turun dari bukit. Yang turun 43 orang dan yang sisa 7 orang akhirnya direbut oleh Khalid bin Walid yang pada waktu itu belum masuk Islam, dan akhirnya kaum kafir Quraisy memukul mundur, jadi menyerang balik muslimin yang sudah hampir menang. Dan salah satu yang membawa bendera Islam adalah Mus'ab bin Umair. Dan dengan adanya pukulan balik ini, pemegang bendera menjadi sasaran ya. Dan yang menyerang itu adalah namanya Ibnu Qomiyah ya. Beliau berusaha untuk mengambil alih bendera kaum muslimin, menjatuhkan bendera kaum muslimin yang dipegang oleh sahabat Mus'ab bin Umair ya. Ibnu Qomiyah berusaha untuk menebas tangan Mus'ab bin Umair ya. Namun dengan adanya serangan tersebut, Mus'ab bin Umair cukup kewalahan dan akhirnya tangan yang kanan tertebas. Ketika tertebas tangan kanannya, beliau berkata, "Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rasul." Muhammad tidak lain hanyalah seorang rasul yang sebelumnya telah berlalu rasul-rasul yang lain. Kemudian bendera dipegang di tangan yang kiri. Ibnu Qomiyah langsung memotong tangan yang kiri ya, dan berhasil. Kemudian akhirnya dipegang oleh tangan yang sisa, direkap bendera kaum muslimin oleh sahabat Mus'ab bin Umair. Setelah didekap, Ibnu Qomiyah menusukkan kepada dada dari sahabat Mus'ab bin Umair, dan dengan ini akhirnya sahabat Mus'ab bin Umair syahid ya.
Dengan syahidnya sahabat Mus'ab bin Umair, maka bendera diambil alih oleh sahabat yang lain. Dan dengan susah payah Rasulullah dilindungi oleh sahabat seperti sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah, sahabat Thalha bin Ubaidillah, sahabat Zubair bin Awam, itu melindungi Rasulullah, ya. Jadi benar-benar terdesak pada perang Uhud ini. Ketika perang Uhud selesai, Rasulullah mendapati sahabat Mus'ab bin Umair di antara yang syahid, ya. Kurang lebih 70 orang kalau tidak salah. Sahabat Khobab bin Arad berkata tentang Mus'ab bin Umair ini. Beliau berkata, kami berhijrah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di jalan Allah dan dalam rangka mencari wajah Allah. Maka balasan pahala kami ada di sisi Allah. Di antara kami ada yang pergi meninggalkan dunia sama sekali dan belum sempat menikmati balasan itu di dunia. Di antaranya adalah Mus'ab bin Umair. Ia terbunuh atau syahid dalam perang Uhud dan ia tidak punya sesuatu untuk mengkafani tubuhnya selain selai kain berwarna loreng. Jika kami menutupkannya pada kepala, maka kedua kakinya terbuka. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tutupkan kain itu di kepalanya dan tutuplah kedua kakinya dengan rumput adakhir. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri dan membacakan ayat ini. Di antara orang-orang mukmin itu ada yang orang-orang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu. Dan mereka tidak merubah janjinya. Surat Al-Ahzab ayat 23. Kemudian Rasulullah menambahkan dengan sabdanya, sungguh dulu aku melihatmu di Mekah dan di sana tidak ada yang lebih halus pakaiannya daripada pakaianmu dan tidak ada yang lebih tampan penampilannya melebihi penampilanmu. Kemudian sekarang rambutmu kusut berdebu dan hanya berselimutkan kain kasar. Kemudian Rasulullah melihat sahabat-sahabat yang lain. Sungguhnya Rasulullah menjadi saksi bahwa kalian adalah para syuhada di sisi Allah pada hari kiamat. Kemudian Rasulullah bersabda lagi, wahai segenap manusia, ziarahilah mereka, kunjungilah mereka, dan ucapkanlah salam kepada mereka. Sungguh demi zat yang jiwaku berada di dalam genggaman tangannya, tidaklah seseorang mengucapkan salam kepada mereka hingga hari kiamat kecuali mereka dapat menjawab salam ini. Sahabat Riasa Depok TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian sejarah singkat sahabat Mus'ab bin Umair yang merupakan salah seorang sahabat Nabi yang setelah memeluk Islam, memegang teguh agama Islam, apapun tantangan dan risikonya dia hadapi, dan beliau merupakan salah satu sahabat yang pahalanya paling besar karena hampir seluruh penduduk Madinah masuk Islam melalui tangannya. Ini merupakan fadilah yang besar bagi sahabat Mus'ab bin Umair karena beliau merupakan dai pertama yang dikirim ke Madinah. Karena itu bagi kita semua kaum muslimin, marilah sama-sama kita contoh sahabat Mus'ab bin Umair ini. Kita pegang teguh Islam yang sudah kita miliki, kita jaga sampai titik darah yang penghabisan, sampai Allah memanggil kita. Demikian sedikit sahabat Mus'ab bin Umair. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrahnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.